Saudara, walaupun nasi sudah jadi bubur, tapi tidak ada kata terlambat bagi pemerintah. Presiden Prabowo 1 tahun ini nggak memperhatikan saran-saran dari ulama untuk memakai pejabat-pejabat yang bagus. Mungkin beliau tersandra, mungkin ada suatu alasan yang kita tidak tahu, saudara. Ya sudahlah, mafat apa yang sudah berlalu biar dia berlalu. Nah, ke depan bagaimana cara mengatasinya? Tetap saya punya saran. Yang pertama, Prabowo harus memberhentikan Jokowi dan kroni-kroninya. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, yang kedua, segera undang habaib yang istiqomah, undang ulama yang istiqomah, undang ormas Islam yang istiqomah, undang mau berapa? 100 ulama, 1000 ulama, 10.000 ulama, undang. Ajak mereka ke Jakarta, diskusi bagaimana menyelesaikan persoalan negara, bagaimana cara membayar utang yang sudah lebih dari 10.000 triliun, bagaimana cara kembali menghidupkan BUMN yang bangkrut, bagaimana cara melawan semua sandra-sandra sehingga pejabat tidak bisa berkutik. Undang ulama. Kami udah usulkan supaya Bapak Presiden kita dan Bapak-Bapak Menterinya, ini kan kondisi lagi kacau, ini kan rawan, ini bisa chaos di mana-mana. Ini baru pembukaan, hati-hati. Dan kalau sudah chaos begini, saudara, kelompok-kelompok politik yang menunggangi juga banyak. Yang punya kepentingan, yang ini nunggangin, yang ini nunggangin, yang ini nunggangin. Hati-hati. Saya udah pengalaman betul udah kalau urusan turun semacam ini. Nah, karena itu sebelum saya tutup, kita minta kepada Bapak Presiden segera panggil para habaib yang istiqomah, panggil para kiai yang istiqomah, panggil ormas Islam yang istiqomah, duduk dialog dengan mereka. Jangan kiai cuman dijadi pemadam kebakaran. Orang lagi ribut disuruh semprot biar adem. Nggak bisa. Dari kemarin mestinya dari tahun lalu begitu dilantik, undang ulama, undang habaib, undang kiai, tanya apa usul anda semua supaya pemerintahan saya ini bersih, bagus, makmur, sejahtera, berkah. Undang. Saudara, jangan yang diundang cuman ulama istana. Saudara, kan ulama yang istiqomah. Ulama itu ada dua, ada ulama khair, ada ulama su, ada ulama benar, ada ulama-ulamaan. Ulama yang benar ngajak kita ke sorga, ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Ayo, ente semua mau masuk sorga apa sorga-sorgaan? Sorga apa sorga-sorgaan? Jadi kalau gitu mau ikut ulama apa ulama-ulamaan? Siap ikut ulama? Takbir. Nah, sekarang saya tanya, kalau Bapak Presiden mengundang habaib, mengundang ulama, mengundang ormas Islam, ajak mereka dialog, diskusi, suruh kritisi Presiden, saudara, berikan saran-saran yang solutif. Setuju tidak? Setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan yang diundang Abu Janda, yang diundang Ade Armando, yang diundang begal nasab. Iya, nasab lagi dibegal apa lagi duit loh. Jangan undang yang lurus. Setuju tidak? Nah, jadi saya nggak mau bicara panjang lebar lagi di sini. Kalau makanya tadi saya katakan, kalau mau diurai sampai pagi nggak selesai. Problem bangsa ini besar. Cuman saya ingin menyampaikan, sebetulnya dari setahun yang lalu, dari sebelum presiden dilantik, kita sudah berikan saran. Kita sudah sampaikan kepada mereka. Kalau Presiden Prabowo mau menjadi presiden yang dicintai habaib, dicintai ulama, dicintai oleh umat Islam, bahkan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia, maka saran saya cuma satu, Jokowi dan kroni-kroninya jangan lagi dipakai dalam pemerintahan Prabowo. Itu aja saudara, jangan dipakai. Saya sebutkan satu persatu nama-namanya. Saya sebutkan ada sekian belas, saudara, sekian puluh, saya sebutkan, ini jangan dipakai. Kalau Anda pakai, Anda akan rusak, dibuat hancur.
Sudah kita sampaikan dari setahun yang lalu. Tapi yang terjadi apa? Begitu pelantikan, begitu dibentuk kabinet, yang kita sebutin justru dipakai semua. Inna lillahi wa inna ilaihi. Oh, saya anggap, oh kalau gitu nggak mau dengar nasihat, ya terserah. Terserah kalau nggak mau dengar nasihat ya. Akhirnya sekarang kejadian, berbagai macam kejadian, coba kita lihat. Mulai dari Pati kemarin rakyat turun rame-rame. Kenapa? Kenapa dipaksa? Pajak naik 250%. Nah, kenapa di daerah-daerah pajak itu banyak naik? Ya karena Kementerian Keuangan menekankan ini pendapatan dari daerah mesti besar, di sektor pusat mesti besar. Ini kita punya utang ribuan triliun. Bagaimana cara bayarnya? Ambil aja dari rakyat, saudara. Makanya tadi saya katakan kok menteri jadi preman tukang palak. Saudara, Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala sebagai seorang filosof dalam urusan sosial politik mengatakan kalau suatu negeri saudara sudah mengandalkan biaya pembiayaan negaranya dari pajak, itu tanda kalau negeri itu bangkrut, saudara. Ini negeri bangkrut, nggak usah ditutup-tutupi, saudara. Nggak usah ditutup-tutupi, jangan dikorbankan rakyat untuk bayar pajak ini, pajak itu. Jangan pajak, saudara, nyekek rakyat. Udah gitu seenaknya menteri mengatakan ya pajak kan sama zakat. Enak betul, saudara. Dalam Islam zakat dikenakan kepada orang kaya, orang miskin nggak kena zakat. Pajak miskin kaya dicekek semua, bahkan yang miskin lebih dicekek. Buktinya mana? Habib jangan memfitnah. Buktinya anggota dewan kaya-kaya nggak kena pajak. Pajaknya dijamin oleh negara. Rakyat yang kecil-kecil, saudara, sampai tukang ojek bayar aplikatornya aja begitu besar, saudara. Belum lagi kena pajaknya. Ini mesti diatur. Pajak itu nyekek rakyat, saudara, buat ngempanin pejabat. Jadi jangan disamakan pajak dengan zakat. Kira-kira jelas tidak? Bukan, itu bukan solusi. Nah, kalau presiden mau tahu solusinya bagaimana? Kan dulu kita udah kasih saran, cari yang benar. Kan Nabi udah kasih tahu, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'a. Kan yang pintar banyak. Saya mau tanya jujur sekali lagi nih sama yang hadir sini, orang Indonesia yang pintar banyak gak? Banyak gak? Yang benar banyak gak? Yang bagus banyak gak? Yang sarjana banyak tidak? Kenapa bukan mereka yang dipakai? Kenapa yang dipakai pelawak? Yang dipakai artis, yang dipakai influencer, yang gak ngerti untuk urus negara? Masya Allah. Nah, jadi jangan salahin saya. Kalau di mana-mana Habib Rizik marah-marah mulu. Bukan marah. Ini kita dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya memang amar ma'ruf nahi munkar resikonya banyak, saudara. Ya dipanggil, yang ditangkap, yang dipenjara berkali-kali, saudara. Wah, diserbu sama PWI. Nah, itu kan resiko juga, saudara. Kemudian laskar juga, saya punya santri 6 dibunuh. Itu resiko perjuangan, saudara. Tapi kita nggak boleh mundur, enggak. Rakyat ini nggak boleh ditinggal. Ini kalau ulama semua lari, Habib semua lari, umat ditinggal, ini besok gedung di Jakarta dibakar semua ini, saudara. Benar-benar hati-hati, saudara. Makanya ulama dalam kondisi begini, habaib ulama serta kiai nggak boleh ninggalin umat. Ini saat-saat umat betul-betul perlu rangkulan, perlu sentuhan, perlu untuk diajak. Yuk kita bicara bagaimana cara mencari solusi di negeri ini, insya Allah. Nah, karena itu, saudara, walaupun nasi sudah jadi bubur, tapi tidak ada kata terlambat bagi pemerintah. Presiden Prabowo 1 tahun ini nggak memperhatikan saran-saran dari ulama untuk memakai pejabat-pejabat yang bagus. Mungkin beliau tersandra, mungkin ada suatu alasan yang kita tidak tahu, saudara. Ya sudahlah, mafat-tafat, apa yang sudah berlalu biar dia berlalu. Nah, ke depan bagaimana cara mengatasinya? Tetap saya punya saran. Yang pertama, Prabowo harus memberhentikan Jokowi dan kroni-kroninya. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, yang kedua, segera undang habaib yang istiqamah, undang ulama yang istiqamah, undang ormas Islam yang istiqamah, ajak diskusi. Saya yakin di Jakarta aja nih kiai-kiai yang pintar banyak. Ada majelis tingginya Fuhab Kiai Haji Sukron
makmun, saudara. Undang. Ada Kiai Haji Ainul Yakin dari Asyafi'iyah, ada Kiai Haji Alwi putra daripada Kiai Haji Abdul Rashid, ada Kiai Haji Amir Hamzah di Mampang sini, saudara. Oh banyak. Ada Kiai Haji Lutfi Zawawi, banyak. Kalau saya mau sebutkan satu persatu, di Jakarta ini banyak ulama-ulama bagus. Di sekitar Jakarta enggak kalah, saudara. Ada Kiai Nasir Zain di di Bogor, ada kiai-kiai lainnya yang bisa diundang. Bahkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, saudara, undang pimpinan pondok pesantren Sidagiri, undang itu pimpinan pondok pesantren Dalwa, undang yang Tebu Ireng, yang tambak berasnya, yang Lirboyonya, saudara, undang Al Anwar di Sarang, saudara, itu putra-putra daripada Mbah Maimun Zubair, undang itu ulama-ulama luar biasa, saudara. Di Madura ada auranya, saudara, Aliansi Ulama Madura, undang, mau berapa? 100 ulama, 1000 ulama, 10.000 ulama, undang. Ajak mereka ke Jakarta, diskusi bagaimana menyelesaikan persoalan negara, bagaimana cara membayar utang yang sudah lebih dari 10.000 triliun, bagaimana cara kembali menghidupkan BUMN yang bangkrut, bagaimana cara melawan semua sandra-sandra sehingga pejabat tidak bisa berkutik. Undang ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah udah perintahkan dalam Al-Quran, tanya kepada ahli dzikir, tanya kepada ulama kalau kau tidak tahu. Bukan hanya dalam urusan sholat, puasa, haji, bukan hanya urusan ibadah mahdoh, dalam urusan negara pun tanya ulama. Sudah setuju tidak? Itu saja yang saya mau sarankan, saudara. 2, 1, segera singkirkan itu Jokowi dan kroni-kroninya. Insya Allah ulama di mana-mana akan merapat. Amin. Yang kedua, undang ulamanya, undang, saudara, undang itu ulama semua, ajak diskusi. Nah, pejabat yang termasuk mesti disingkirin Kapolri. Kapolri ini mesti dicopot, mesti diberhentikan, saudara. Loh, kenapa Habib benci? Bukan soal benci, saudara. Kita ini ngalami, saudara. Kita bentuk tim hukum. Semua orang-orang yang menghina ulama, menghina habaib, menghina nabi, saudara, menghina agama, menghina Quran, bahkan menghina Allah, semua kita sudah laporkan, saudara. 70 laporan lebih ke Mabes Polri, satu pun tidak diproses. Ada apa, saudara? Sampai peristiwa di Pemalang, saudara, orang-orang yang sengaja merencanakan untuk membunuh saya, menghabisi saya, saudara, bukti semua sudah lengkap, sampai hari ini tidak diproses. Apa orang-orang penghina ulama ini semuanya dipiara sama Kapolri? Ada apa Kapolri tidak memproses? Nah, jadi sekali lagi, maka itu yang seperti ini berhentiin. Kapolri yang lain bagus, saudara. Di Mabes Polri jenderal-jenderal yang bagus baik. Tanya Kiai Haji Ainul Yakin, tanya Habib Hanif, saudara. Banyak orang-orang top, bintang 2, bintang 3, saudara, banyak. Saudara, jangan diangkat yang model begini, apalagi yang terlibat KM 50, jangan diangkat. Betul, takbir. Setuju Kapolri diganti? Setuju Jokowi dan kroni-kroninya disingkirkan? Setuju, takbir. Sallu ala nabi. Itu saja yang saya mau sampaikan, saudara. Sebagai penutup, akhirnya kepada pihak kepolisian, saudara, sekalipun kami prihatin apa yang mereka alami, tapi kami minta supaya mereka jadikan ini sebagai pelajaran. Pelajaran, polisi di mana-mana sekarang dimusuhi. Udah gitu kantor-kantor Brimob semua, saudara, yaitu digeruduk oleh masyarakat. Lagi pula dari dulu saya juga pernah mengusulkan sebaiknya Brimob itu dibubarkan, Densus 88 dibubarkan, karena kerja mereka itu, saudara, selama ini terbukti, saudara, mereka punya alokasi dana besar, nggak jelas pertanggungjawabannya. Udah gitu, saudara, Brimob ini diperkuat, persenjataannya lebih dari tentara. Ini berbahaya. Memang Brimob mau perang lawan siapa? Brimob itu keamanan buat rakyat, bukan perang lawan rakyat. Yang mesti diperkuat senjata itu tentara, perkuat angkatan darat, betul, perkuat angkatan laut, betul, perkuat angkatan udara, betul, perkuat persenjataan tentara. Kenapa? Untuk melawan musuh yang datang dari luar, saudara. Kalau Brimob itu mau lawan siapa, dipersenjatai begitu canggih, mau lawan rakyat, mau perang sama rakyat. Dari dulu saya bilang Densus 88 bubarin, saudara.
Brimob juga bubarin, tugas Brimob berikan kepada tentara, cukup. Soal Densus 88 untuk terorisme, tentara juga punya kok pasukan anti terorisme, saudara. Betul? Setuju tidak? Sebab kalau mereka sudah bengis, bunuh orang, culik orang, siksa orang, saudara, rakyat jadi benci. Nanti akhirnya polisi yang nggak salah semua ikut jadi korban. Betul? Betul? Padahal polisi yang baik juga ada. Betul? Makanya polisi-polisi yang jahat, galak semacam ini singkirkan. Singkirkan. Nah, begitu kita minta kepada kepolisian, berbenah dirilah, perbaiki diri. Kami para habaib, para ulama akan mengajak umat untuk yuk sama-sama kita memperbaiki kriteria kinerja kepolisian. Jangan sampai polisi jadi musuh rakyat. Karena kalau polisi jadi musuh rakyat, kita juga rugi, saudara. Karena kita perlu juga keamanan-keamanan yang mengurus segala pertikaian di antara kita. Nggak mungkin kita lepas dari polisi. Tapi kita tentu ingin polisi yang baik, bukan polisi yang jahat. Betul? Betul? Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi segeralah Kapolri diganti, Densus dibubarkan, Brimob dibubarkan. Nah, bangun institusi Polri yang lainnya secara elegan, secara bermartabat untuk bisa menjadi bagian dari rakyat. Insya Allah. Setuju tidak? Nah, jadi sekali lagi nih sebelum saya tutup, kalau ulama habaib diundang oleh presiden untuk diskusi menyelesaikan soal negara, dukung tidak? Setuju tidak? Takbir. Kalau para ulama-ulama tersebut nanti suatu saat memberikan komando kepada kita, siap ikut, siap ikut, takbir. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan Habib Abdul Rahman dan seluruh saudaranya, Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir dan lain sebagainya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.